Oke, kita lanjut. Jadi hari ini alhamdulillah kebetulan hari Rabu saya berada di kantor urusan agama Kecamatan Dula Selatan, KUA Dula Selatan. Bukan urus nikah, bukan. Tapi kesini rencananya mau ketemu dengan Ustaz Toha, Ustaz Faiz, Ustaz Dodi. Tapi sudah jam 9 lebih mereka belum datang, jadi ngisi waktu. Kita buat proyek. Proyek kali ini kita bahas masalah lanjutan kemarin ya, masalah langkah-langkah yang perlu diambil ketika seorang hendak belajar. Nah, jadi sebelumnya sudah kita sampaikan tips-tips kuliah sukses, kemudian pesan Imam Syafi'i kepada kita semuanya supaya mudah, efektif, efisien kita mendapatkan ilmu, pengetahuan. Cara-caranya sudah kemarin itu dalam diwan Syafi'inya. Nah, sekarang kita yang terakhir sekarang, dalam tips-tips belajar itu kita bahas tentang niat. Kenapa kita bahas niat? Karena dalam ajaran agama, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu itu tergantung niat. Baik niatnya itu ibadah ataupun tidak. Niat nama lainnya motif. Latar belakang. Setiap perbuatan manusia ini sudah kerut. Iya, sudah kerut. Setiap perbuatan manusia itu dipengaruhi dan ditentukan oleh motif. Semakin kuat motif, semakin alasan ya untuk melakukan perbuatan itu kuat, maka kokoh, maka perbuatan tadi itu akan menjadi lebih bagus dan hasilnya lebih maksimal. Nah, ketika motifnya itu tidak kuat, alasannya itu tidak kuat, maka pekerjaan yang dilakukan pun nanti tidak maksimal. Hasilnya pun ketika pekerjaan tidak maksimal, maka hasilnya pun juga tidak terlalu memuaskan. Jadi dalam bahasa agama disebutnya dalam sebuah buku judulnya itu Nailur Roja itu bahasa Indonesianya menggapai harapan. Itu di situ ditulis beberapa syair yang secara indah dan sistematis ditulis oleh ulama tentang niat. Nah, di dalam ajaran Islam kita atau ajaran agama manapun pastikan ada aturan niatnya itu. Nah, kita dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus beliau membahas niat ini dalam sebuah hadis yang panjang, yang pasti kita hampir seluruh umat Islam hafal potongan depannya. Apa bunyinya itu? Bunyinya ya. Innamal amalu binniyat. Segala perbuatan manusia ditentukan oleh niat. Innamal amalu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil perbuatan dia itu akan diukur dengan niat. Hasil perbuatan dia akan diukur dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena dunia, maka dia juga tidak akan mendapat balasan dari Allah dan Rasulnya, kecuali dapatkan dunia itu. Nah,
perlu diperhatikan. Jadi kalau melakukan sesuatu harus niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun perbuatan itu. Sapu jalan tentunya. Sapu jalan, niatnya yang pertama menjaga kebersihan. Niatnya yang kedua, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW, jika kalian duduk di jalan maka penuhi hak jalan. Apa hak jalan diantaranya itu? Imatatul adza anit thariq, mengeluarkan kotoran penghalang di jalan. Jadi itu niat, itu niat yang perlu diperhatikan. Nah, kembali ke tadi, khusus untuk belajar ada beberapa hal yang perlu diniatkan selain ditambah dengan niat yang awal tadi lillahi ta'ala dan karena menghidupkan sunnah Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Ada 4 yang sangat sangat lengket dengan namanya ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah dikatakan dalam syair itu itaksidu arba'atan qabla ibtida' ta'allum likai tafuza biridha. Sebelum engkau belajar, kau niatkan 4 hal supaya engkau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi dan sama manusia. Yang pertama adalah awaluhal khulusu min dhalal. Orang belajar itu kalau dibalik artinya mencari sesuatu yang belum dia tahu. Berarti orangnya tidak tahu. Saya belajar, berarti sebelumnya saya tidak tahu, makanya saya belajar. Nah, orang belajar diniatkan adalah supaya keluar dari ketidaktahuan. Sepele, sangat sepele. Kalau dibawa ke diskusi pasti cepat kita jawab. Kenapa kamu belajar? Ya biar saya tahu lah. Kenapa kamu belajar? Biar saya tahu. Tapi jarang kita sadari itu. Kenapa kamu belajar? Biar saya tahu. Kenapa kamu belajar? Biar saya tahu. Berarti sebelumnya kamu tidak tahu. Pengakuan diri atas ketidaktahuan itulah yang disebutkan dalam niat ini. Niat pertama adalah belajar supaya keluar dari ketidaktahuan. Nah, kalau setiap orang yang belajar menyadari hal ini, maka dia tidak akan menghabiskan waktunya di bangku kuliah. Dia tidak akan habiskan waktunya di meja belajar kecuali tiap hari mendapatkan manfaat. Meskipun duduk dengan teman, meskipun hanya cerita-cerita moplah, tapi selama dia menyadari bahwa dia ini dalam masa belajar, dia akan selalu minimal 1 pertanyaan keluar dia tanya. Itu menunjukkan bahwa dia itu benar-benar ingin belajar. Jadi kita bisa tahu saja siapa mahasiswa, siapa pelajar yang tidak ada niat belajar. Kita bisa tahu, datang di kampus, tidak bawa alat tulis, datang terlambat, tidak tahu jadwal, tidak tahu siapa nama dosennya, nama gurunya siapa, dikasih PR atau tugas kuliah tidak dikerjakan. Itu tandanya orang tidak mau belajar, tidak ada niat belajar. Yang kedua adalah ketika kita belajar, kita sadar bahwa di rumah orang tua, ayah, ibu, keluarga sedang menunggu kita di rumah. Untuk apa? Menunggu untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Kita kuliah di jurusan ekonomi, masyarakat di rumah menunggu. Solusi apa yang kita bawa untuk memperbaiki ekonomi atau mengembangkan ekonomi mereka? Kita kuliah di jurusan agama, masyarakat menunggu. Jawaban apa yang kita berikan kepada masyarakat ketika mereka menghadapi masalah agama? Kita kuliah di jurusan hukum, masyarakat menunggu. Jangan pikir Anda kuliah selesai habis, tidak. Ketika Anda melangkahkan kaki dari rumah ke kampus, semua pasang mata melihat, oh orang ini kuliah di Stidar, administrasi publik, administrasi niaga, oh ini di UMEL, ekonomi hukum, oh ini di As-Salamah, pendidikan, oh ini di Politeknik Perikanan. Kelak suatu saat nanti selesai Anda kuliah, masyarakat akan menuntut. Langsung atau tidak langsung masyarakat meminta pertanggungjawaban Anda
Anda duduk di bangku kuliah selama 4 tahun, Anda harus membawa solusi ke permasalahan masyarakat. Itu niat yang kedua. Jadi ingat, kalau mau masuk kuliah, siapkan itu. Saya selain keluar dari ketidaktahuan saya kelak keluar setelah saya lulus masyarakat, saya membawa solusi kepada masyarakat. Minimal saya pecahkan masalah mereka. Bukan sebaliknya, pulang di rumah jadi masalah. Perlu diperhatikan. Yang ketiga, tujuan kita niat kuliah adalah menghidupkan hazanah keilmuan. Kalau belajar filsafat ada itu, namanya berpikir. Dengan kita belajar, kita hidupkan proses berpikir. Ada apa istilah kawan-kawan di OKP itu, saya berpikir maka saya ada. Kalau adik-adik fahami saja, menyadari ungkapan yang tiap hari adik-adik sampaikan itu, saya berpikir maka saya ada. Maka ketika Anda tidak mau kuliah, Anda tidak mau belajar, hakikatnya Anda tidak ada. Eksistensi Anda sebagai manusia, sebagai mahasiswa itu zero. Kenapa? Karena Anda datang ke kampus, Anda tidak belajar. Di dalam proses belajar itu ada proses berpikir. Maka yang ketiga ini, tujuan orang belajar, niat kita adalah untuk menghidupkan hazanah keilmuan dengan berpikir menganalisa. Dan kalau kita yang umat Islam, banyak sekali ayat-ayat kitab suci kita yang memerintahkan kita berpikir. Harus kita sadari itu. Jangan sampai kita sudah capek-capek orang tua habiskan dana, biaya, kita datang kampus dulu santai-santai cerita menghabiskan waktu di kelas pura-pura, tanpa sadar kita sudah naik semester pindah semester, datang wisuda atau kita naik kelas 1, kelas 11, kelas 10, 11, 12, lulus SMA, masuk perguruan tinggi, semester pertama ketika ditanya teori-teori sosial yang baru kita lulus di kelas 12 tadi sudah lupa. Jurusan IPA ditanya tentang biologi, lupa. Jurusan IPS, jurusan bahasa, tidak tahu. Berarti selama kita duduk di bangku kuliah di lembaga tersebut, kita tidak melakukan proses menghidupkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya mereka yang sadar itu, punya niat itu, mereka setiap hari meskipun mereka selalu berpikir, bertanya, dialog, posing. Lalu hidup mereka penuh dengan ilmu. Itu yang disebut dengan atmosfer keilmuan. Perguruan tinggi, lembaga pendidikan itu hidup dengan ilmunya. Yang terjadi kita lihat akhir-akhir ini kan di tempat kita jarang kita lihat seperti itu. Jarang. Nah, beberapa saja mahasiswa yang atau pelajar yang benar-benar pegang buku, benar-benar ingin berpikir, menghidupkan pengetahuan. Itu niat yang ketiga. Yang terakhir adalah kita berniat supaya ilmu yang kita dapatkan kita terapkan. Ilmu apa saja. Yang ilmu terapan itu ilmu apa saja. Ekonomi ya kita terapkan teori-teori ekonominya, ilmu administrasi kita terapkan hal-hal yang bersifat administrasi. Ilmu pendidikan kita terapkan hal yang bersifat tarbiyah pendidikan dan seterusnya. Nah, itu 4 hal yang perlu kita perhatikan, saya dan kita semuanya ketika kita niat belajar baik itu formal maupun informal. Belajar di lembaga perguruan tinggi, sekolah keguruan, SD, SMP, ataupun ya sebatas kita hadir majelis taklim atau kita hadir kajian-kajian, diskusi dan sebagainya. 4 hal ini perlu ada supaya ketika kita keluar dari tempat itu kita bawa hasil. Apa hasilnya? Dapat ilmu pengetahuan. Tapi kalau tidak ada 4 langkah ini, maka sudah pasti zero. Selesai SD 6 tahun tidak peduli dengan hal-hal tadi, habis ilmunya, habis waktunya, habis biayanya. Selesai SMP, selesai SMA, selesai perguruan tinggi, habis. Jadi 12 tahun sekolah tambah
12 tahun di bangku sekolah dasar menengah atas, kemudian tambah 4 tahun 16 tahun di perguruan tinggi S1, selesai tidak dapat apa-apa, ilmunya tidak ada, tidak bisa. Jangankan untuk orang lain, untuk masalah diri sendiri saja dia tidak bisa menyelesaikan. Lalu bagaimana ketika suatu saat Anda sudah berumah tangga, Anda sudah punya anak, dan lagi-lagi masyarakat tidak pernah peduli, masyarakat tidak pernah tahu, tidak mau tahu. Intinya yang penting Anda itu seorang sarjana, Anda jurusan ini, maka inilah masalah kami, tolong dipecahkan, tolong diberikan solusi. Dan ketika Anda tidak mampu memberikan solusi, maka masyarakat langsung menilai Anda menjadi orang yang tidak berguna. Tamat riwayat. Oke bro, cukup dulu, perlu direnungkan itu. Berarti saya sudah bagus, tapi marilah kita biasakan diri kita untuk bertindak ilmiah, berpikir ilmiah, bersikap ilmiah. Meskipun tidak 24 jam, tapi minimal ketika kita mau sekolah, datang ke kampus, ya harus sikap, tindakan, semuanya itu seorang akademisi. SMA, ya pelajar SMA, SMP, ya pelajar SMP. Itu perlu diperhatikan. Oke, cukup dulu, kita cukupkan sampai di sini. Sudah setengah 10. Saya harus kembali ke aktivitas yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya terlibat menyebarkan ilmu pengetahuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.